Komisi Pemilihan Umum Kutai Kartanegara menemukan masih ada sekitar 2.200 penduduk yang telah meninggal dunia, namun masih tercatat sebagai calon peserta pemilih pada pemilu yang akan digelar di tahun 2024. Hal itu memungkinkan lantaran warga yang telah almarhum itu masih terdaftar memiliki KTP dan datanya belum dihapus. Ketua KPU Kutai Kartanegara Purnomo mengakui lembaga yang dipimpinnya harus berhati-hati menyikapi pendataan calon pemilih ini karena setiap menjelang penyelenggaraan pemilu selalu muncul temuan orang meninggal dunia tapi terdaftar sebagai pemilih. Pelaksanaan coklit ini sampai tanggal 14 Maret 2023. Sejauh ini progresnya seperti apa, Pak? Sejauh ini alhamdulillah kita progresnya positif. Kami dari jajaran Pantarlih sampai ke tingkat KPU Kabupaten ada mendapatkan beberapa data yang disampaikan oleh Bapak Bupati, misalnya yang bersangkutan setelah kita faktualkan di dalam lapangan sudah meninggal. Sampai update tadi malam itu sekitar 2.200 data. Nah, ini data ini nanti kita sounding, kita komunikasikan untuk mendapatkan perlakuan khusus karena KPU tidak bisa mendelete data ini kalau tanpa disertai dengan akta kematian atau surat keterangan dari pihak keluarga atau dari RT dan secara berjenjang sampai ke tingkat kecamatan. Nah, ini data ini nanti kita rekap, kita komunikasikan, kita koordinasikan dengan Disduk Capil. Nanti kita mungkin secara kolektif akan dikeluarkan dengan akta kematian, baru kita bisa delete. Dan data masih terus bergerak. Untuk meminimalisir komplain yang kadang menimbulkan kegaduhan karena data orang meninggal dunia terdaftar sebagai pemilih, KPU bersama pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengadakan rapat pemutakhiran data pemilih. Bupati Edi Damansyah hadir, sekaligus akan menyiapkan jajarannya membantu KPU mendapatkan data-data kependudukan yang valid. Begini ya, pengertian pemutakhiran data kependudukan. Nah, intinya Dukcapil itu setiap hari melakukan pemutakhiran data kependudukan terkait lahir, mati, pindah, datang, dan beberapa komponen lainnya mempengaruhi jumlah penduduk itu dari hari ke hari. Pada saat KPU melakukan coklit di lapangan, hasilnya kan nanti ada semacam surat keterangan kematian. Nah, keterangan kematian itu nanti bisa diajukan oleh KPU secara kolektif kepada Dukcapil untuk segera kita terbitkan akta kematiannya. Karena akta kematian sangat penting, menghindari terjadinya pemilih yang sudah meninggal tapi masuk lagi ke dalam DPT. Jadi Pantarlih sudah melakukan tugasnya dengan melakukan coklit, itu diinfokan dari komisioner KPU ada sekitar 2.200 lebih orang yang meninggal hasil coklit mereka. Nah, itulah yang nanti akan kami kerjasamakan dengan pihak KPU. Datanya nanti kami himpun lengkap dengan surat keterangan kematian dari desa atau kelurahan sebagai dasar data dukung dokumen yang akan diupload untuk penerbitan akta kematian. Bupati Kutai Kartanegara menghimbau warganya untuk mensukseskan pemilu 2024 secara demokratis, jujur, dan adil. Dia meminta semua perangkat pemerintahan mulai dari tingkat ketua RT, kepala desa dan lurah, pemerintah kecamatan membantu pemutakhiran data calon pemilih yang sedang dilaksanakan KPU. Kenapa dikoordinasikan dengan kami di pemerintah kabupaten? Dalam hal ini penyelenggara KPU Kutai Kartanegara itu memerlukan dukungan perangkat kami yang ada di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa. Dalam hal ini camat, kepala desa, dan lurah, dan sampai kepada ketua RT. Posisi kami pemerintah kabupaten kan hanya memberikan dukungan. Teknis apa pekerjaannya itu ranahnya KPU. Jadi saya sudah sampaikan kepada jajaran harus dibantu dengan sungguh-sungguh kegiatan ini supaya dia berjalan dengan baik, berjalan sesuai dengan target waktu, dan tapi yang sangat penting sekali adalah bagaimana data ini betul-betul bisa memotret kondisi faktual di lapangan. Misalkan
Kalau data yang diserahkan Dukcapil DP4 ini tadi ada sipulan di situ masih tercatat, misalkan di Kelurahan Timbau Tenggarong, tapi hasil verifikasi sipulan ini sudah tidak ada lagi, misalkan sudah pindah dari Kutai Kartanegara atau sudah berpulang ke Ramatullah, ya harus dicoret nanti data itu. Kan masih ada selama ini hasil cross-check evaluasi kita, data-data yang lalu itu kan orang yang sudah meninggal dunia tapi masih terdaftar. Nah ini juga masih satu persoalan catatan berkaitan dengan partisipasi pemilih. Ada kemungkinan memang kontribusi dari partisipasi pemilih ini juga dari karena memang data kita tidak terupdate dengan baik. Bukan kita tidak mengerjakan itu, tapi pekerjaan di lapangannya nggak detil. Makanya sudah saya ingatkan, kerjanya harus detil. Memang kerja detil ini sulit, tapi bisa kita lakukan. Insya Allah kami pemerintah Kabupaten Pejajaran akan memberikan support terhadap KPU apa yang dibutuhkan dari kami sehingga pelaksanaan Pemutakhiran atau Coklit ini sukses dalam pelaksanaannya, juga sukses hasilnya berkualitas sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Saya kira itu aja posisi kami. Dari Kota Raja Tenggarong, Hardin, BKTV melaporkan.